Kali ini Mimin mau jelasin nih proses pengolahan serabut kelapa dari pemilahan bahan baku, pengolahan, pengepresan, penjemuran, sampai finishing der. Simak sampai akhir ya. Yang pertama, pemilahan bahan baku. Pilihlah bahan baku yang berkualitas der. Pertama, pilihlah tepes yang hijau, jangan yang coklat der. Kemudian, pilih tepes yang ukurannya 2 ruas jari atau dalam ukuran 2-3 cm. Jika lebih dari 3 cm, nanti ada treatment sendiri der. Mimin jelasin pas pengolahan ya. Kemudian, sortir tepes yang panjangnya tidak lebih dari 20 cm. Pilihlah tepes yang panjangnya lebih dari 20 cm. Nah, jadi untuk pemilahan bahan baku ada spesifikasi tersendiri der, kayak yang Mimin jelasin tadi. Setelah itu, bawa tepes ke kolam perendaman. Jangan lupa direndamnya 1-2 harian ya, biar semuanya itu basah. Jadi sebelum proses produksi, bahan baku itu harus basah dulu der. Nah, ini nih contoh kolam perendamannya der. Jadi kita pakai terpal aja juga bisa. Ini bisa dikasih air sendiri, atau kalau lagi musim hujan bisa buat wadah air juga loh. Kalau tepesnya masih hijau, cukup disiram aja der. Setelah tepesnya basah dan sudah direndam, kita lanjut ke proses pengolahan der. Jadi kita masukin dulu ke gerobak ini, lalu kita angkut ke tempat produksinya der. Kita mulai produksi dengan menggunakan mesin semi otomatis ya. Nah, ini nih contoh tepes yang sudah siap diproduksi. Jika serabutnya berukuran 2 ruas jari, serabutnya bisa langsung dimasukkan secara berdekatan. Seperti ini nih. Jadi berdekatan aja nggak apa-apa karena dia berukuran 2 ruas jari. Tapi kalau tepesnya lebih dari 2 ruas jari ataupun 3 ruas jari, maka cara memasukkannya itu diberi jarak ataupun jeda biar menghindari mesin trouble ataupun mesin selip. Dan serabut yang dijepit ini adalah bagian atasnya ya, jadi bukan bagian bawah. Karena kalau bagian bawahnya yang dijepit, nanti serabutnya putus dar. Jadi jangan bagian bawah, bagian atas ya. Kalau serabutnya tebal, maka harus dipastikan serabutnya harus lunak. Jadi bagian yang keras dihilangkan dulu di bagian atasnya ini der. Nah, ini nih hasil serabut kelapa yang udah masuk mesin semi otomatis. Hasilnya setengah jadi kayak gini der. Dan ini adalah limbah koko fiber dan kokopit dari mesin semi otomatis. Setiap mesin bisa menghasilkan koko Bristol, koko fiber, dan kokopit dar. Untuk perawatan mesin semi otomatis cukup diberi oli pada pagi dan sore hari. Kalau bagian dalam, nanti mesinnya harus dimatikan dulu ya untuk pemberian olinya. Dan jangan lupa selalu dibersihkan setelah pemakaian biar mesinnya nggak cepet rusak dar. Jadi ada bagian khusus untuk pemberian olinya. Setelah itu kita akan proses serabut yang udah setengah jadi ini pakai mesin finishing nih. Nah, yuk simak video berikut ya, jangan sampai kelewatan pokoknya. Dan ini dia mesin finishing G15 BRT. Jadi sebelum diproses menggunakan mesin finishing, kita pilih dulu ukurannya harus sama panjangnya dan sama pendeknya. Yang panjang sama yang panjang, yang pendek sama yang pendek ya. Pendek disatukan yang pendek. Untuk pemegangan serabutnya jangan terlalu ke tengah dan juga jangan terlalu ke ujung. Soalnya kalau pegangnya terlalu ujung nanti serabutnya bisa lepas dari pegangan tangan der. Jadi seperti itu ya. Contoh untuk pemegangan serabutnya. Terus kita tekan pakai alat yang di bagian atas itu der. Dalam proses pengolahan, hantam dulu bagian bawahnya, baru bagian atas. Oh, bawahnya dulu. Hantam bawahnya dulu, terus lagi. Lakukan proses ini sampai mendapatkan koko Bristol yang bersih.
Nah, begini nih prosesnya. Ini kita sekaligus membersihkan koko bristolnya ya, apabila ada serabut-serabut yang masih menggumpal. Kan koko bristol ya? Setelah koko bristolnya jadi seperti ini, kita masukkan ke dalam bak. Jangan lupa ditata dengan rapi ya. Untuk perawatan mesin finishing, biasanya kalau fan belnya sudah minta diganti. Jadi kalau fan belnya sudah longgar, itu berarti harus diganti ya. Untuk penggantian fan belnya kurang lebih setiap 1 tahun der. Jangan lupa juga untuk mengistirahatkan mesin finishing setiap 4 jam sekali ya. Jangan lupa dimatikan juga kalau udah nggak produksi der. Dan posisi berdirinya jangan terlalu menempel pada bagian mesin finishing ya, biar nanti nggak ketarik nih bajunya. Nah, setelah ini bakal Mimin jelasin pengolahan serabut menggunakan mesin finishing. Pertama, kita atur dulu untuk ukuran tangnya ini sesuai dengan ukuran serabut yang akan diproses. Jadi disesuaikan dulu di bagian bawahnya, lalu dimasukkan serabutnya. Kalau nggak bisa masuk seperti ini, kita atur dulu di bagian bawahnya, jadi menyesuaikan ukuran serabutnya ya. Setelah itu kita proses untuk pembuatan serabut setengah jadinya. Seperti ini nih. Jadi dibolak-balik juga ya. Yang pastinya ini udah safety ya, karena di bagian tangnya sudah ada penghalang, jadi tangan kita nggak akan tertarik ke dalam mesinnya. Setelah selesai, kita masukkan ke bak setengah jadi. Kalau ukuran serabutnya terlalu besar seperti ini dan nggak bisa masuk ke dalam lubang yang di bagian bawah, kita prosesnya menggunakan bagian atas dari mesin finishing ya. Nah, seperti ini nih. Jadi, untuk pengolahan serabut menjadi setengah jadi ada 2 versi. Yang pertama lewat bagian bawah dan yang kedua lewat bagian atas kalau ukuran serabut terlalu besar. Kalau memproduksi serabut kelapa menggunakan mesin G15 BRT ini, proses produksinya 2 kali ya. Jadi kita buat setengah jadi dulu, baru kita ambil koko bristolnya. Untuk pemula bisa menggunakan 2 tumpuk serabut seperti ini, tapi kalau sudah mahir bisa menggunakan 3 tumpuk serabut sekaligus loh. Ini nih proses paling penting karena kita akan ambil serat utama dari serabut kelapa ini menjadi koko bristol. Kita bolak-balik juga dan geser kanan kiri seperti di video. Saat proses ini jangan lupa dibersihkan juga apabila ada serabut yang kotor. Prosesnya sama ya, dan jangan lupa dipegang yang kuat biar nggak ketarik serabutnya. Dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah jadi, kita masukkan ke dalam bak. Nah, kalau ini adalah kotak press manual untuk koko fiber yang sudah diayak ya. 10 kali 50. Langkah pertamanya kita masukkan rapia dulu nih. Jadi biar nanti bisa sekaligus diikat setelah kita press ke dalam kotak ini. Kita masukkan tali rafianya dari ujung ke ujung seperti video di atas ya. Jadi jangan sampai salah.
Jadi masukkan koko fibernya ini ke dalam kotak press ini. Halus dari mesin finishing grill 5. Lalu diinjak-injak biar hasilnya padat. Kalau sudah penuh dan padat, kita tinggal tali aja nih, pakai tali rafia yang udah dimasukkan sebelumnya. Kemudian ambil tali. Dan hasilnya nanti akan jadi kotak seperti ini nih, Der. Setelah itu, kita oper limbah koko fibernya ke dalam gudang untuk penyimpanannya. Setelah proses produksi, kita masuk ke tahap penjemuran ya. Arahnya ngono. Coba sing anu jangan. Untuk posisi penjemurannya jangan seperti ini. Kalau yang ini salah, yang benar itu seperti ini ya. Jadi jangan sampai serabut itu kembali melengkung. Saat penjemuran disortir juga. Jadi bagian yang kotor itu nggak bisa dipakai, Der. Itu harus dibuang. Kalau saat musim panas bisa dijemur di bawah terik matahari ya. Setelah proses penjemuran, kita masuk dalam proses pengikatan atau finishing. Dan untuk ukuran talinya kurang lebih 50 cm atau 1 lengan. Kita gunting tali rafia ini beberapa bagian dengan ukuran yang sama. Nah, setelah itu, satu tali rafia nanti dibelah jadi 2. Ini diparuh menjadi 2. Terus kalian bisa Mas. Cara pengikatannya seperti ini nih. Untuk apa lagi? Ini buat ini loh. Oh, untuk memasukkan. Oh ya, wes yo. Lalu setelah itu kita masukkan 250 gram koko bristle ke dalam tali tadi untuk diikat ya. Pendek sama yang pendek. Panjang-panjang, pendek-pendek dikumpulkan menjadi satu. Untuk pengikatan koko bristle ini jangan lupa dipilah untuk panjang dan pendeknya serta warnanya. Ikat koko bristle-nya di kedua sisi seperti video berikut. Udah, kamu potong. Sudah dipotong untuk merapikan. Lalu rapikan ujung koko bristle dengan cara digunting seperti ini ya, biar ujungnya tuh sama panjangnya. Dan ini nih hasil koko bristle yang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam karung ya. Jadi setelah itu kita masukkan ke dalam karung bawang kurang lebih 10 kg koko bristle ya. Minimal 10 kilo. Sampai 10 kilo. Jika sudah 10 kilo, terus Dan ujung atas karungnya jangan lupa untuk diikat juga ya pakai tali rafia seperti ini. Oke Der, terima kasih karena sudah menyimak penjelasan dan tutorial dari Mimin. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa konsultasi melalui WA dan sosial media Binkoran Nusantara ya. See you next time. Mimin pamit undur diri dulu ya. Dadah.